balik lagi bareng aku Priscilia di talk show UBM Gorontalo. Nah, seperti biasanya aku nggak sendirian, aku ditemani sama teman aku Merly. Hai Merly. Hai Sila, hai juga good people. Jadi aku sama Sila yang bakal nemenin kalian di talk show kali ini. Oke, nah sebelumnya nih karena Merly baru ya di sini, boleh kali kita kenalan dulu. Mungkin Mei bisa perkenalkan nama, prodi sama semester. Jadi good people, perkenalkan nama aku Merly Retesia. Biasa dipanggil Mei. Aku mahasiswa dari program studi S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja semester 1. Oke, salam kenal ya Mei. Salam kenal untuk para good people di rumah. Nah, aku juga mau perkenalkan aku Priscilia. Aku dari program studi S1 Administrasi Rumah Sakit dan aku semester 3. Jadi Sil, kita mau bahas apa nih kali ini? Oke Mei, jadi kali ini kita mau bahas seputar penerimaan mahasiswa baru Universitas Bina Mandiri Gorontalo 2024. Loh, kan masih lama. Ya nggak apa-apa dong, justru ini bagus biar teman-teman nih yang OTW jadi bagian dari Universitas Bina Mandiri Gorontalo jadi punya banyak bekal informasi dan tentunya persiapannya itu bakalan lebih mateng. Oh gitu, ya udah yuk langsung aja kita bahas sama narasumbernya. Nah, Mei penasaran kan? Gak sabar kan? Good people di rumah juga pasti penasaran. So, langsung aja kita undang narasumber kita. Parifab. Oke. Tambah cantik ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Nah, kita udah bareng narasumber kita. Sebelum kita bahas lebih lanjut lagi terkait penerimaan mahasiswa baru, boleh nggak Pak Ervan dan Pak Rahmat sapa dulu good people kita yang ada di rumah? Hai, Halo, good people. Oke. Jadi ya, sekedar informasi nih. Kali ini kita kedatangan orang-orang yang luar biasa yang ada di garda terdepan untuk penerimaan mahasiswa baru Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Tim UPT PMB Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Pak Ervan dan Pak Rahmat. Wah, sibuk banget ya narasumber kita ini. Tapi keren loh, masih bisa menyempatkan waktu untuk bareng kita kali ini. Sebelumnya nih Pak, bisa spill kali kesibukannya apa? Sekarang ini lagi sibuk apa? Mungkin dari Pak Ervan dulu. Oke, untuk kesibukan dekat-dekat ini kalau dibilang sih sibuk sekali. Karena pada saat sekarang kami UPT penerimaan mahasiswa baru ini lagi membuat strategi nih bagaimana supaya mahasiswa baru bisa bergabung di Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Dan apalagi sosialisasi tahun ini kan sosialisasinya akan kami lakukan secara online dan juga secara offline. Nah, untuk secara online saya rasa mudah, semua teman-teman sudah bisa berbasis teknologi. Tetapi yang memang butuh ekstra yang luar biasa adalah kami akan melakukan sosialisasi secara langsung itu di sekolah-sekolah. Nah, dulunya kami di tahun 2021, 2022 sampai dengan 2023 ini masih di wilayah Provinsi Gorontalo. Nah, sekarang kenapa tambah sibuk? Kami akan lebih ke luar Provinsi Gorontalo. Mungkin yang agak lebih jauh seperti Kota Mubagu, Bola Mongondo Selatan, Bola Mongondo Utara, kemudian ada juga di wilayah Sulawesi Tengah nih. Ada di Kabupaten Bol juga ada di Kabupaten Mautong. Nah, itu kesibukan. Makanya kami nih akan sibuk jalan-jalan. Itu sibuknya. Kerja sambil jalan-jalan ya Pak? Kerja sambil healing. Oke. Kalau dari Pak Rahmat sendiri? Kalau saya ini kan namanya tim, ya harus dampingi dong. Gitu. Kita ini ibaratkan Upin Ipin. Upin Ipin ya. Iya. Jadi di mana ada Pak Ervan, di situ akan ada Pak Rahmat. Sebaliknya juga kayak gitu. Nah, jadi Mei, mumpung nih Pak Ervan dan Pak Rahmat ada di sini, sebelum beliau-beliau ini akan sibuk turun di sana sini, tur keliling kota seperti kata beliau tadi, kita harus memanfaatkan kesempatan ini buat menggali sebanyak-banyaknya informasi tentang penerimaan mahasiswa baru. Mungkin Mei, pertanyaan pertama bisa dari Mei? Oke Sil, kalau gitu pertanyaan aku itu apa sih? Aku pengen tahu sih apa visi misi dari UBM. Oke.
karena saya adalah hanya pendamping. Oke. Mungkin Pak Irfan yang lebih menyangkut Oke. visi misi. Ya. Oke, jadi untuk visi misi dari UBM ini adalah unggul, profesional dan mengglobal. Dan visi misi ini memang sangatlah harus memang kita capai, apalagi yang salah satu visinya adalah mengglobal. Nah, di tahun ini dari visi mengglobal itu kami pengen nih menghadirkan mahasiswa dari luar negeri. Jadi mohon doakan teman-teman semua, karena ya sama-sama bagaimana bukan hanya lokal saja, orang-orang di dalam daerah saja yang kuliah di UBM, tetapi juga ada orang-orang dari luar. Nah, ini seolah adalah di tahun ini. Mudah-mudahan. Jadi sosialisasi Iya. tadi online itu ternyata itu ya Pak. Iya. Jadi teman-teman di UBM nih bakalan ada kesempatan punya teman-teman bule nantinya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya dari saya nih Pak. Tadi kan terkait visi misi UBM, terus tadi Bapak juga sempat sentil mengenai strategi yang sementara Iya. dibangun. Saya mau nanya terkait persiapan Pak, persiapan dari panitia PMB buat penerimaan mahasiswa baru di 2024 nanti. Ini kan waktunya masih panjang. Iya. Kira-kira apa saja yang sudah dipersiapkan? Oke, untuk persiapan saat sekarang, karena memang untuk penerimaannya itu dari tahun ini, tapi agak lebih cepat nih dari tahun kemarin. Kalau tahun kemarin kami mungkin di awal Januari. Nah, di tahun ini kami akan lebih cepat karena kami juga mendapatkan informasi dari sekolah bahwa untuk siswa kelulusannya itu lebih dimajukan, sehingga kami juga akan lebih maju nih. Nah, untuk strategi saat sekarang yang kami telah persiapkan, kami sudah melakukan pertemuan dengan beberapa fakultas yang ada di lingkungan UBM. Itu ada 4 fakultas. Yang dimulai kemarin pertemuannya adalah Fakultas Pemerintahan dan Sektor Publik, kemudian dilanjutkan dengan Fakultas Pendidikan dan Budaya, kemudian dilanjutkan juga Fakultas Sains dan Ilmu Kesehatan, dan juga yang terakhir kemarin baru-baru ini nih melakukan pertemuan, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, untuk tahun ini kami untuk strateginya lebih melibatkan seluruh, baik unsur maupun mahasiswa. Nah, kami juga ada tim nih. Biasanya dari tahun-tahun lalu itu yang melaksanakan sosialisasi adalah dosen. Nah, kalau dosen itu sudah tidak asik nih. Apalagi kan dosen-dosen di sini mungkinlah teman-teman, apalagi teman-teman semua, teman-teman good people juga tahu bahwa kalau dosen mungkin face-nya lebih tua. Kalau yang mahasiswa kan lebih cantik-cantik dan pintar. Sehingga kami di UPT penerimaan mahasiswa baru itu ada tim nih. Ada namanya student volunteer dan juga teman-teman yang perwakilan dari masing-masing program studi. Jadi semua akan bergerak baik secara langsung maupun melalui media sosial. Jadi sudah matang nih, insya Allah di Senin depan kami sudah akan turun ke sekolah-sekolah. Jadi tunggu teman-teman kedatangan kami di sekolah. Oke, jadi gitu Mei, semua unsur bisa terlibat. Iya. Bisa jadi kita juga bakalan diajak. Itulah. Semoga ya. Ya, Amin. sekalian kan jalan-jalan. Iya. Pengen sih healing ya. Nah, jadi selanjutnya aku pengen tahu nih sistematika penerimaan mahasiswa baru itu seperti apa ya? Misalnya ada beberapa gelombang untuk penerimaan mahasiswa baru itu. Oke, karena mungkin dari tadi saya menjawab, saya kasih dulu sama rekan saya, Upin Ipin kan tidak boleh, tidak boleh harus semua ke saya, harus juga Pak Rahmat. Jadi untuk gelombangnya mungkin disampaikan oleh Pak Rahmat. Oke, kalau di Universitas Bina Mandiri itu ada kami sudah menyiapkan beberapa gelombang. Ya, kenapa harus beberapa gelombang? Karena ini akan mengakomodir bukan saja di Provinsi Gorontalo, karena ada yang dari luar Gorontalo itu mau masuk di Universitas Bina Mandiri. Ya, kan butuh waktu juga, sehingga kami harus buka gelombang. Nah, gelombang ini ada beberapa. Yang pertama adalah gelombang atau jalur undangan. Nah, jalur undangan ini memang hanya satu gelombang saja. Kemudian ada gelombang jalur mandiri. Nah, jalur mandiri ini ada beberapa gelombang.
ada gelombang jalur mandiri gelombang 1, 2 dan 3. Gitu. Oke, kira-kira untuk tanggal pastinya pembukaannya itu sudah mulai kah Pak atau bagaimana? Kalau untuk pendaftarannya, Iya, pendaftaran. ini saat sekarang kami sudah lakukan buka pendaftaran melalui online, yaitu melalui Edufekta. Ini saat sekarang kami kan lagi melakukan penerimaan jalur undangan yang seperti disampaikan Pak Rahmat nih. Saat sekarang jalur undangan itu kami buka dari tanggal 13 nanti hari ini. Hari Senin kemarin. Nah, hari Senin kemarin kami sudah mulai nih pendaftaran untuk jalur undangan sampai dengan tanggal 24 Februari. Nah, sekedar informasi juga untuk teman-teman semua, teman-teman di rumah, good people, bahwa untuk jalur undangan ini terbatas nih. Dan setiap sekolah itu hanya punya kesempatan 10. Dan ada kriteria khusus juga. Orang yang ada prestasi baik secara akademik maupun non-akademik. Nah, kalau yang di akademik ini yang ranking 1 nih, yang biasanya ranking 1 sampai ranking 10. Ini ada kesempatan nih untuk masuk. Jadi kalau ada teman-teman yang baru-baru nanti akan lulus, ini segera, karena masing-masing program studi itu kami batasi untuk penerimaannya. Kemudian kalau yang non-akademik nih, ada siapa tahu ada prestasi, dia jago menyanyi, kemudian jago main volley, bakat olahraga yang terpendam nih. Dan kami juga di UBM kan biasanya menyelenggarakan yang namanya event nih, baik kesenian, olahraga maupun bidang ilmiah. Kayak kemarin di waktu Disnatalis. Nah, untuk teman-teman yang sempat ikut, itu sertifikatnya bisa dibawa untuk melakukan pendaftaran. Akan dispesialkan. Spesialnya apa? Ya, gratis biaya pendaftaran. Kemudian juga selain gratis pendaftaran, bebas tes. Enak kan? Tidak ada ujian masuk. Iya, enak kan? Sudah di layak pintar, kemudian tidak perlu tes lagi kan. Biasanya di perguruan tinggi nih, biar dari sekolah juara 1 belum tentu lulus. Nah, jalur inilah yang dimanfaatkan untuk teman-teman di. Nah, oke. Jadi tadi kan sudah disentil sedikit terkait jalur undangan. Nah, kira-kira selain jalur undangan, untuk tahap seleksinya itu bagaimana, Pak? Oke, untuk tahap seleksinya, jadi untuk jalur undangan nih yang saat sekarang dibuka nih. Kalau untuk tahapan seleksinya, di mana untuk calon mahasiswa atau siswa dari sekolah, ini akan melakukan pendaftaran. Untuk pertama nih, akan dilihat dulu berkasnya, apakah layak atau tidak. Setelah kita lihat berkasnya, oh ternyata memenuhi syarat. Nah, tapi kalau yang sempat ikut event, itu tidak perlu lagi, artinya spesial karena sudah ikut event UBM nih. Jadi tidak perlu lagi terlalu detail seleksinya. Hanya yang mungkin tidak sempat ikut event. Setelah daftar secara online, kemudian akan ada wawancara. Setelah itu kita akan tetapkan kelulusannya. Setelah ditetapkan kelulusannya, akan melakukan registrasi. Jadi tahapannya seperti itu, agak mudah kan. Untuk jalur undangan ini bisa dimanfaatkan untuk teman-teman semua. Yang jelas kalau jalur undangan anti ribet lah. Anti ribet, ya. Gitu. Anti ribet. Pasti teman-teman mahasiswa tidak mau ribet juga kan? Pastilah. Teman-teman yang masih kelas 12 yang udah mau lulus kan sudah ribet banget tuh, kayak ujian segala macam. Nah, ini dipermudah banget buat masuk ke universitas mandiri. Pasti juga presil kan seperti itu. Pasti pengen nih ada perguruan tinggi nih yang wow di Provinsi Gorontalo. Saya tidak mau ribet mengikut ujian lagi kan, tambah mumet kepala. Jadi bisa tuh lewat jalur yang berpartisipasi di event yang diadakan sama Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Itu tiap tahun ya Pak event? Iya, tiap tahun. Biasanya juga dalam 1 tahun, tapi event besarnya adalah Disnatalis. Itu kita undang semua sekolah-sekolah dan kami kasih sertifikat. Sedangkan kalau yang event lainnya biasanya masing-masing fakultas juga membuat kegiatan. Begitu juga program studi untuk bagaimana menaikkan citra dari masing-masing fakultas maupun program studinya. Ini bukan cuma event secara universitas, secara khusus juga program studi juga ada. Seperti itu.
Nah, setelah menjadi bagian dari Universitas Bina Mandiri Gorontalo, kira-kira apa sih keuntungan yang akan didapatkan oleh mahasiswa? Oke, terkait masalah keuntungan, mohon izin dulu sampai rekan yang ini ya. Ya. Kalau saya hanya menunjang apapun itu, saya akan tunjang. Oke. Jadi sering nih orang bertanya-tanya, kenapa harus ke UBM? Iya kan? Ya. Banyak nih masyarakat baik orang tua maupun calon mahasiswa selalu bertanya nih, kenapa harus masuk di UBM? Sedikit informasi, kenapa kami lebih sarankan di UBM? Karena di UBM itu memiliki program studi unggulan. Kenapa saya katakan unggulan? Program studi ini yang artinya hanya satu-satunya di Provinsi Gorontalo. Artinya peluang kerjanya luas. Karena yang kita butuhkan sekarang kan adalah program studi yang memiliki peluang kerjanya luas. Ya. Contoh nih, saya spill untuk program studinya, siapa tahu teman-teman yang ingin masuk kan. Nah, untuk di bidang kesehatan yang khususnya di Fakultas Sains Teknologi dan Ilmu Kesehatan itu ada tiga program studi unggulan yang artinya hanya di UBM. Di perguruan tinggi lain yang di Provinsi Gorontalo tidak ada. Yang pertama nih, D3 Analis Kesehatan, hanya satu-satunya di Provinsi Gorontalo. Di perguruan tinggi lain tidak ada. Yang kedua, ada S1 Administrasi Rumah Sakit nih, jurusan si Prisil nih. Kemudian yang ketiga, ada jurusan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, jurusan iya kan, artinya tidak salah pilih nih Prisil dengan si siapa juga karena masih baru nih, banyak sekali mahasiswa di UBM sehingga lupa Merli ya. Karena hari ini dia kelihatan cantik. Masya Allah. Ini saking banyaknya mahasiswa di UBM. Oke. Kemudian untuk yang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ada program studi unggulan juga, contohnya seperti S1 Bisnis Digital. Kalau di Provinsi Gorontalo sebenarnya ada dua, yaitu di UBM juga ada di Unggul. Nah, artinya ini peluang kerjanya masih sangat besar nih di lapangan pekerjaan. Kemudian yang di jurusan pendidikan yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan dan Budaya, ini ada hampir semua nih program studi unggulan seperti program studi Teknologi Pendidikan, ini juga. Kemudian ada jurusan pendidikan khusus, orang-orang yang berkebutuhan khusus, apalagi tahun 2023 kemarin baru-baru dibuka. Orang artinya yang tidak ada pendengaran, tidak bisa bicara, pada saat masuk di UBM itu kayak, saya bisa kuliah. Banyak perguruan tinggi yang menolak, artinya tidak ada wadahnya nih, tidak ada program studinya di Provinsi Gorontalo. Itu S1 Pendidikan Khusus. Kemudian yang ketiga ada program studi S1 Ilmu Lingkungan. Ini juga di Provinsi Gorontalo baru hanya ada dua, di UNJ juga baru buka. Kemudian program studi yang terakhir yang ada di Fakultas Pendidikan yaitu program studi Perpustakaan dan Sains Informasi. Ini juga baru satu-satunya di Provinsi Gorontalo. Kemudian fakultas yang terakhir nih, semua program studinya hanya satu-satunya di Provinsi Gorontalo, yaitu Fakultas Pemerintahan dan Sektor Publik. Yang pertama ada D4 Administrasi Pemerintahan Daerah. Ini yang hampir sama dengan IPDN, sekolah kedinasan lah. Kemudian ada D4 Akuntansi Sektor Publik. Ini juga satu-satunya. Akuntansi ini kan banyak nih, tapi ini lebih spesifik ke publiknya. Kemudian yang terakhir ini program studi yang sangat wow nih, ya artinya sampai ke internasional, yaitu S1 Hubungan Internasional. Jadi seperti itu. Ini program studi. Kenapa harus ke UBM? Kemudian juga bukan hanya program studinya, ada juga peluang beasiswa. Ada banyak sekali beasiswa nih, beasiswa yayasan, ada beasiswa dari kementerian. Kemudian juga diberikan kesempatan nih untuk teman-teman bisa magang di luar negeri. Contoh nih, di tahun 2018 itu ada mahasiswa dari UBM magang di Taipei, Taiwan, lumayan. Nah, itu kemarin ada 4 orang. 1 orang dari farmasi,
3 orang dari analis kesehatan. Mereka magangnya di Taiwan, Taipei. Dan kalau magang di Taiwan, kalau masih magang di daerah nih, biasanya tidak ada gaji, cuman ini sertifikat nih, partisipasi, ya pernah magang kan? Mungkin presale pernah ikut juga. Nah, kalau di luar negeri itu dibayar. Nah, teman-teman biasanya juga kendalanya adalah bahasa. Tidak usah khawatir. Di sini kita ada kantor hubungan internasional. Artinya bisa mengajarkan teman-teman yang suka belajar bahasa Inggris, bahasa internasional, bahasa Cina, atau bahasa Mandarin, itu bisa di UBM. Jadi tidak usah khawatir. Tahun ini rencana juga kami akan mengirimkan mahasiswa kami akan magang di luar negeri. Karena saat sekarang banyak sekali kami melakukan kerjasama dengan luar negeri. Sekarang sudah lebih dari 10 nih yang kerjasama dengan Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Jadi banyak sekali, banyak yang keunggulan. Kenapa harus memilihnya di UBM? Jadi seperti itu. Mungkin dari Pak Rahmat juga pasti ada. Iya. Oke. Kayaknya terlalu saking banyaknya keunggulan. Saya sambil agak lama ini mendengar. Apalagi kalau yang dari saya banyak. Yang jelas kalau mau lebih banyak lagi tahu apa yang menjadi kelebihan dan apa istimewanya Universitas Bina Mandiri, ya boleh datang langsung dan boleh nanti kami akan informasikan. Yang jelas Universitas Bina Mandiri adalah memberi kemudahan akses untuk melakukan perkuliahan ya. Itu udah baik sampai dari ujung ya, tempat-tempat terpencil ya. Itu boleh ya aksesnya. Yang jelas kami akan permudah. Kami akan memudahkan dari Papua saja ada ya, Pak? Dari Papua apalagi. Sama, ya? Pokoknya semua di seluruh Indonesia. Di luar negeri saja, dari luar negeri saja ada, apalagi di Indonesia, ya kan? Kayak Pak Rahmat nih. Pak Rahmat ini sebenarnya orang luar negeri. Iya. Beliau ini sedikit spill nih, beliau ini sebenarnya dari luar negeri nih, dari Korea. Harusnya kan orang Korea putih-putih kan? Cuman karena sudah lama di Gorontalo, karena suasana Gorontalo nih sangat panas. Nah, sehingga kalau di Korea namanya bukan Rahmat, tapi Stephen Chow. Iya, masih putih nih. Itu aku masih putih. Tapi pada saat di Gorontalo karena mungkin kulit beliau sudah agak hitam sehingga berubah nama nih. Karena jadi Rahmat nih. Artinya Rahmat, dia masih sempat. Minimal saya pernah putih loh. Tapi sekarang sudah ya begitu. Tapi begini, kenapa harus di sini? Karena kan namanya Universitas Bina Mandiri, visinya saja unggul, profesional dan mengglobal. Artinya seluruh akses untuk seluruh dunia itu bisa. Oke, ini mungkin salah satu juga kelebihan untuk teman-teman yang mau masuk di Universitas Bina Mandiri, ya. Jadi bukan orang lokal saja, teman-temannya bisa yang dari luar negeri. Oke, jadi salah satu keunggulan masuk di Universitas Bina Mandiri juga karena di Universitas Bina Mandiri itu ada Pak Ervan dan Pak Rahmat. Iya. Kalau di kalangan mahasiswa, saya ini di kalangan mahasiswa bukan dipanggilnya Pak, tapi Kak. Kalau saya sosialisasi biasanya dipanggil Kak. Ada nih, mungkin sedikit curhat nih. Ada satu sekolah yang pada saat itu kami langsung diterima nih sama wakil kepala sekolahnya. Pada saat itu saya dengan mahasiswa nih langsung, kalian ini tidak didampingi sama mahasiswa, saking mudanya. Pak Rahmat saya pernah, saking mudanya sehingga kami dikira mahasiswa. Pak Rahmat pun sempat terjadi nih. Waktu itu kita sosialisasinya di wilayah kota nih, Pak Rahmat dengan mahasiswa berdiri. Kemudian mahasiswa bertanya sama Pak Rahmat, bertanya, Pak, itu yang di sampingnya si Pak, sampingnya si Kak itu Tika Om, padahal mahasiswa nih. Masa mahasiswa dipanggil Om, sedangkan terbalik, saking mudanya. Makanya kami di lingkungan mahasiswa selalu dipanggil Kak. Jadi Priscil dengan lupa ini Mei, jangan panggil Kak ya. Jangan panggil Pak, panggil Kak. Oke. Masih muda, masih cocok dengan panggilan Kak ya.
Oke. Cuma jangan dipublish ya. Antar Jadi kita saja. banyak yang minat nanti. Wih, aduh. Oke. Jadi Pak, ini pertanyaan terakhir ya. Ya. Sedih nggak sih Pak? Iya. Terakhir. Padahal masih mau pengen banyak berbicara sih, cuman ya dibatasi waktu. Oke. Apa harapan Pak Ervan sama Pak Rahmat untuk para calon mahasiswa baru yang ingin bergabung di Universitas Bina Mandiri Gorontalo ini? Oke, kalau mungkin saya dengan Pak Rahmat akan ada versi berbeda nih. Kalau dari versi saya harapannya nih, kalau yang masuk nantinya yang masuk di UBM nih, harapan kami adalah orang yang masuk di UBM adalah orang-orang yang memang betul-betul mau pengen masuk. Bukan karena ada dorongan teman atau ada dorongan orang tua. Biasanya kalau ada orang kuliah karena orang tua. Iya, dipaksa oleh orang tua. Sehingga pada saat di pertengahan sering sekali nih terjadi di mahasiswa yang saat sekarang. Contohnya nih saya di analis kesehatan. Anak-anak saya sering banyak yang putus sekolah. Kami cari informasinya karena apa? Karena dipaksa orang tua untuk masuk. Jadi harapan kami orang yang masuk di UBM memang yang betul-betul sesuai pilihannya, keinginan sendiri. Kemudian setelah masuk di UBM ingin mengembangkan kompetensinya masing-masing di bidang ilmunya masing-masing, supaya pada saat keluar dia sudah memiliki ilmu dan kompetensinya masing-masing. Kemudian juga bisa langsung diterima di pekerjaan, karena juga kami di UBM menerapkan bukan calon lulusan yang mencari pekerjaan, tetapi pekerjaan yang mencari mahasiswa kami. Sehingga kami perbanyak nih kerjasama dengan orang-orang yang di luar, baik secara nasional maupun secara internasional. Itu dari saya, artinya orang yang masuk itu memang betul-betul dari hati, yang bukan karena paksaan. Biasa juga paksaan karena ada cowoknya nih di dalam. Iya kan, mungkin Prisil pernah nih ada sama-sama dengan cowoknya, saya pengen masuk di sekolah sama-sama biar bareng-bareng. Biar bareng-bareng, nanti sudah putus baru sedih, saya menyesal nih masuk dengan dia di UBM, saya masuk satu jurusan dengan dia. Penyesalan itu selalu datangnya di akhir, bukan di depan. Mungkin ada juga dari Pak Rahmat nih harapannya masuk UBM. Saya harapannya nih untuk calon mahasiswa, harapan saya adalah untuk calon mahasiswa, harapan saya adalah jangan pernah untuk mendaftarkan atau masuk di perguruan tinggi hanya karena ikut-ikutan. Harapan saya adalah carilah informasi sebaik mungkin, sebanyak mungkin perguruan tinggi yang akan dituju serta jurusan-jurusan yang akan dipilih. Pastikan jurusan yang dipilih adalah betul-betul jurusan yang peluang kerjanya besar, ya, peluang kerjanya luas, ya. Ini yang perlu saya sampaikan. Jangan pernah masuk di perguruan tinggi yang hanya karena ada sesuatu, ya, atau ikut-ikutan dengan teman, ya. Pilihlah sesuai dengan apa yang menjadi harapannya. Itu saja dari saya, karena kalau terlalu banyak harapannya harapan palsu nanti. Baru juga sedikit tambahan nih untuk teman-teman good people, dan juga nanti juga disampaikan sama Faisal. Insya Allah juga kami akan membuka nih program studi. Jadi setiap tahun nih UBM akan membuka program studi. Insya Allah di tahun 2024 itu akan bertambah lagi. Saat sekarang UBM lagi mengusulkan beberapa program studi. Di kesehatan itu ada 2 program studi yang lagi diusulkan, yaitu D4 atau Sarjana Terapan Promosi Kesehatan, dan juga UBM juga akan insya Allah nih, doakan bersama, UBM akan membuka yang namanya kedokteran. Tapi lebih spesifiknya adalah kedokteran gigi. Jadi siapa tahu teman-teman nih yang sudah, karena di UBM ini di Provinsi Gorontalo, di wilayah Indonesia bagian timur ini masih kurang nih, untuk lebih banyak adalah jurusan yang dokter umum. Nah sekarang sudah banyak sekali orang-orang, karena mempengaruhi juga
mempengaruhi sistem saraf kalau giginya tidak bagus, sehingga kita butuh dokter nih. Insya Allah doakan bersama-sama. Insya Allah nih. Ya, insya Allah. Jadi Oke, seperti motonya ya Pak, seperti Iya. visi misi dari UBM itu sendiri, unggul, profesional dan mengglobal. Jadi UBM nggak henti-hentinya buat membuka program studi baru lagi dan lagi. Padahal baru kemarin Pak, baru Iya, buka ya baru kan? kemarin. Banyak lagi. Kalau kemarin itu di tahun 2022 itu hanya ada 9 program studi. Sekarang tiba-tiba sudah ada 16. Dalam waktu yang cukup cepat nih sudah bisa membuka. Biasanya dalam 1 tahun itu hanya 1, tapi UBM sangat luar biasa karena memang pimpinannya juga yang luar biasa, yaitu ketua yayasan yang luar biasa, yaitu Pak Dr. Insinyur Haji Ajis Rahman, STMM EPM, dan rektornya juga nih yang sangat luar biasa. Sehingga ini juga rektornya karena masih muda dan cantik, rektor yang jarang sekali rektor yang perempuan. Nah, sekarang kita di UBM ada rektor perempuan dan baru-baru terpilih kembali menjadi rektor, yaitu Ibu Dr. Hajati Tindungio, SE MSI MKes. Dan ini salah satu juga karena masuk di perguruan tinggi itu biasanya lihat juga terkait dengan siapa yang memimpin, orang-orangnya dalamnya siapa. Kalau orang di dalamnya tidak berkualitas, ngapain ada di dalam? Nah, ini biasanya. Sehingga inilah yang daya tarik kenapa anak-anak calon mahasiswa baru itu bisa masuk di UBM. Mungkin nih kita positif thinking dulu, boleh lah sedikit kan. Mungkin ini salah satunya kan tadi saya dengan Pak Rahmat kan orang muda. Di UBM itu ada dosen muda, masuk dulu di UBM. Rektornya saja muda, cantik lagi. Oke, jadi namun ini Pak, sebelumnya ini kayaknya ada yang kita lupa Pak. Apa Pak? Ya, pasca sarjana. Oh iya, astaga. Iya. Ternyata di UBM itu juga ini informasi nih untuk teman-teman semua. Saya sudah terlalu fokus nih ke jenjang diploma dan sarjana. Ternyata kami juga di UBM itu ada program pasca sarjana S2, yaitu S2 manajemen. Nah, ini siapa tahu teman-teman yang baru selesai lulus atau yang lagi di instansi pemerintah maupun swasta, negeri maupun swasta, yang ingin boleh nih bergabung dengan kami di program pasca sarjana, khususnya di jurusan manajemen. Dan konsentrasinya juga ada lagi nih, ada 5. Yang pertama itu ada manajemen bisnis, kemudian yang kedua ada manajemen kesehatan, kemudian yang ketiga ada manajemen pemerintahan, kemudian ada manajemen pendidikan, dan terakhir ada manajemen inovasi daerah. Ini konsentrasinya, siapa tahu ada yang ingin melanjutkan nih. Ini juga baru tahun ini, tahun 2023 program pasca sarjana baru buka bersamaan dengan program studi yang lain. Gitu. Jadi lupa nih Pak Rahmat. Ternyata di UBM juga ada, karena kami seringnya nih sudah terbiasa melakukan sosialisasi di diploma dengan yang sarjana, sehingga lupa yang S2-nya itu. Nanti udah kalah penting juga ya. Iya, itu penting lah. Siapa tahu Trisha kan? Iya. Setelah lulus dari S1 administrasi rumah sakit langsung masuk. Dan itu ada peluang lagi nih, orang-orang yang dari universitas, artinya dari sarjana yang lahir dari UBM akan dispesialkan lagi nih untuk masuk. Dan itu pembiayaannya juga agak terjangkau, kemudian persyaratannya juga mudah, tidak terlalu ribet, dan kuliahnya pun enak. Kuliahnya hanya Jumat 1 ya Pak, atau Minggu? Jumat 1. Cuma 2 kali dalam seminggu. Enak nggak tuh? Kalau cuma 2 kali, Ya. terus kan di Provinsi Gorontalo ini kan ingin meningkatkan sumber dayanya. Banyak yang sudah kerja, ingin meningkatkan kapasitasnya. Nah, ini boleh dimanfaatkan pasca sarjana di Universitas Bina Mandiri, karena perkuliahannya juga tidak terlalu ribet. Artinya bisa diatur di akhir pekan. Iya. Baru juga untuk kuliahnya juga agak enak nih. Kan rata-rata biasanya orang-orang dari perkantoran. Kita ada sistem offline dan online.
hybrid. Ada perkuliahan secara online, ada juga perkuliahan secara offline melalui daring. Kan sekarang sudah berbasis teknologi, sudah di zaman 4.0 nih. Jadi sudah tidak lama lagi masuk di 4.5. Nah, jadi seperti itu ya untuk pasca sarjananya nih. Siapa tahu nanti pre-sale sudah tidak lama, sudah semester 4 ya? 3 Pak. Oh 3, baru mau jelang. Ya kan tidak lama lagi kan? Sudah mau ke semester 4. Oke, seperti itu. Jadi benar-benar UBM itu sangat-sangat mengutamakan mahasiswanya dalam segi kenyamanannya, biar mahasiswanya tidak ribet, biar mahasiswanya tidak kewalahan untuk ini itu. UBM sangat mengutamakan mahasiswanya. Oke, jadi kita sudah tiba nih Pak di penghujung acara. Padahal saya masih mau cerita-cerita nih dengan anak-anak saya yang cantik-cantik. Mungkin bisa nanti dibuat season 2 Pak. Oh boleh. Jadi kita udah ngobrol-ngobrol. Atau buat seasonnya nanti pada saat lebih bagusnya ini kan di ruangan nih, mungkin ada di luar. Di outdoor ya? Iya, outdoornya. Sekalian healing. Bisa disarankan ke bagian. Iya. Nanti disarankan. Oke, baik. Jadi terakhir nih Pak. Terakhir saya hanya mau menyimpulkan saja. Oh iya, saya kira mau bertanya lagi. Tidak. Oke. Pertanyaan harapan tadi sudah menjadi pertanyaan terakhir. Oke. Jadi dari tadi kami kita ngobrol-ngobrol nih, saya Meirly dan Pak Ervan dan Pak Rahmat banyak. Sorry sama Kak Ervan dan Kak Rahmat. Kak Steven. Oh Steven, iya, orang Korea kan. Banyak sekali informasi yang kita dapat ya Mei ya. Dari tadi sistematika mengenai pendaftarannya, terus seleksinya, jalur-jalur khususnya, banyak sekali gitu. Kami yang mahasiswanya aja nih pengen daftar lagi Pak, saking jelasnya. Boleh. Dan tadi yang disampaikan sama Kak Ervan dan Kak Rahmat mengenai untuk yang teman-teman yang mau bergabung di UBM itu jangan ikut-ikutan, jangan juga karena paksaan ya. Karena di UBM ini sangat seseru itu. Aku jujur ya teman-teman, masuk di administrasi rumah sakit juga sangat merasa beruntung karena seperti tadi dibilang sama Kak Ervan kalau prodi unggulan yang hanya ada satu-satunya di Gorontalo. Mungkin Mei juga begitu ya Mei? Sama. Oke, jadi sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Kak Ervan, kepada Kak Rahmat sudah meluangkan waktunya buat berbincang-bincang dengan kami di sini. Karena memang sibuk nih. Iya, tengah kesibukan. Sekarang sudah mau turun lagi nih, mau healing dulu. Healing sambil kerja, bukan healing cuma berkedok kerja ya. Iya, kerja juga. Healingnya produktif. Iya. Nah untuk good people yang di rumah, tadi juga sudah disampaikan bahwa pendaftaran itu sudah mulai dibuka untuk jalur undangan, jadi jangan ketinggalan. Kuota terbatas nih. Iya, kuotanya terbatas. Hanya 10 orang tadi ya Pak? Iya, yang dari masing-masing sekolah. Tiap sekolah hanya 10 orang. Jadi mungkin ada nih kepala sekolah yang nonton, pihak guru ataupun orang tua langsung gercep buat menyampaikan ke murid-muridnya kalau nih 10 orang utama yang bisa didaftarkan jalur undangan di UBM Gorontalo. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa mengakses akun Instagram Bina Mandiri Gorontalo di @binamandirigorontalo atau bisa hubungi nomor di bawah ini. Nanti sini ada nomor. Oke, jadi teman-teman jangan lupa ya di like, subscribe, and share sebanyak-banyaknya. Pokoknya sampaikan informasi ini ke seluruh penjuru, ke teman-teman, adik-adik, pacar mungkin bisa. Oke, terakhir aku Priscilia, aku Meirly. see you. See you.